Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita jumpa lagi untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Sebenarnya siapa sih vendor daripada Cortex ini dan berapa nilainya? Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah pernah kami jawab dengan podcast Guru Gembul. Namun kami juga ingin memberikan jawaban berdasarkan informasi yang pernah disampaikan beberapa media online, termasuk media DDTC News. Rekan-rekan bisa lihat di layar rekan-rekan bahwa ini adalah berita yang cukup lawas ya, tanggal 2 Agustus 2019, tapi ini masih berkaitan dengan Cortex dan kita akan teliti lebih lanjut hubungan dengan media sosial atau media online lainnya yang telah diterbitkan pasca launching Cortex 1 Januari 2025. Ada informasi yang mungkin relevan dengan apa yang disampaikan oleh media lain sehubungan dengan nilai Cortex dan kemudian siapa saja vendornya. Dirjen Pajak tengah melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex System dengan anggaran senilai 2,04 triliun. Jadi memang berita ini disampaikan sebelum 2024 dan nilainya 2,04 triliun ya. Kita mengetahui dari beberapa sumber bahwa anggaran Cortex itu 1,3 triliun ya. Jadi mungkin awalnya sudah dianggarkan 2,04 triliun tapi kemudian finalisasinya menjadi 1,3 triliun. Sehingga ini menjawab bahwa Cortex itu adalah aplikasi yang sangat luar biasa, super mahal ya, super expensive, super extraordinary sehingga menelan biaya 2,04 triliun pada waktu itu dan sekarang difinalisasi menjadi 1,3 triliun. Dan tentu rekan-rekan tahu bahwa uang ini berasal dari wajib pajak. Pertanyaannya, berapa wajib pajak yang harus berkontribusi untuk kemudian bisa mengumpulkan uang sampai dengan 1,3 triliun ya. Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP, Hantriono Joko Susilo mengatakan pembaruan ini merupakan proyek tahun jamak hingga 2024. Dia mengatakan pembaruan sistem inti merupakan proyek yang kompleks dan bernilai besar. Oleh karena itu, DJP juga melibatkan institusi penegak hukum. Jadi rekan-rekan memang ini mega proyek ya, dan oleh karena itu harus melibatkan aparat penegak hukum. Itu KPK, Kejaksaan, Kepolisian, atau pihak-pihak yang kemudian terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Dan mungkin juga tindak pidana lain ya, termasuk tindak pidana pajak. Oleh karena itu kami butuh agen pengadaan yang andal. Ini akan mulai on board pada 2023 dan siap dimanfaatkan pada 2024. Ya, kenyataannya Cortex ini baru kemudian bisa launching 1 Januari 2025 dan pada saat launching sempat crash dan kemudian banyak fitur-fitur yang tidak bisa digunakan oleh wajib pajak. Lantas untuk apa saja anggaran senilai 2,04 triliun tersebut? Hantriono dalam acara media gathering DJP di Bali memberikan penjelasan tentang alokasi anggaran pembaruan Cortex System ini. Proyek anggaran belanja itu dibagi ke dalam 4 paket pekerjaan. Nah, ini yang pernah juga kami kutip dari beberapa media ya terkait dengan vendor-vendornya ya dan pekerjaannya. Pertama, agen pengadaan atau procurement agent. Sesuai pengumuman DJP nomor Peng 138 tahun 2019, paket pekerjaan ini diperkirakan menghabiskan anggaran senilai 37,8 miliar. Dan ini cocok dengan keterangan dari media-media lain yang pernah kami sampaikan juga di podcast dengan Guru Gembul. Pemilihan penyedia dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Kedua, pengadaan sistem integrator, sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex Admin System. Sesuai pengumuman DJP nomor Peng 135 2019. Paket pekerjaan ini diproyeksi membutuhkan anggaran 1,8 T yang kemudian di beberapa media sekarang ini pasca launching 1 Januari 2025 disebutkan finalisasi anggarannya menjadi 1,2 T. Metode pemilihan penyedia dilakukan dengan metode tender 2 tahap dengan pra-kualifikasi. Yang ketiga, pengadaan jasa konsultasi owner's agent, project management, dan quality assurance. Berdasarkan pengumuman DJP nomor Peng 136 tahun 2019, paket pekerjaan ini bernilai sekitar 125,7 miliar. Adapun pemilihan penyedia menggunakan metode seleksi berdasarkan kualitas 2 sampul. Jadi rekan-rekan, yang ketiga ini juga relevan dengan beberapa kutipan dari media online sehubungan dengan biaya owner's agent ya, yang nilainya lebih kecil sekarang, tapi kemudian vendor ini masih tetap ada sehubungan dengan
pengadaan jasa konsultasi. Dan yang keempat, pengadaan jasa konsultasi owner's agent berkaitan dengan change management. Berdasarkan pengumuman DJP nomor Peng 137 tahun 2019, nilai paket pekerjaan diperkirakan mencapai 23,4 miliar. Pemilihan penyedia dilakukan dengan metode seleksi berdasarkan kualitas 2 sampul. Jadi rekan-rekan, ada 4 vendor di sini. Pada saat dimulainya rencana untuk pembuatan Cortex ini ya, berdasarkan Perpres 40 2018, dan ternyata pada saat launching itu, berdasarkan informasi yang kami telusuri, vendor yang terlibat itu hanya 3 vendor. Jadi ada 1 vendor yang tidak masuk ya pada saat finalisasi, sehingga menjadi 3 vendor. Kalau kemudian di dalam berita DDTC News ini sepertinya ada 4 vendor, tapi finalisasinya menjadi 3 vendor. Apapun itu rekan-rekan, intinya Cortex ini menelan biaya triliunan. Dan bukan ratusan miliar, bukan puluhan miliar, tapi sudah triliunan. Dan diharapkan tentu ini menjadi maksimal dan bermanfaat bagi DJP, khususnya juga bagi WP. Nah, catatan kami adalah ternyata memang proyek ini ditangani oleh vendor-vendor yang kurang lebih mirip dengan keterangan media sosial atau media online lain, yang membedakan hanya jumlah vendor dan nilainya saja. Kalau di sini disebutkan 2,04 triliun, sekarang menjadi 1,3 triliun. Kalau di sini disebutkan ada 4 vendor, di media yang lain menyebutkan 3 vendor. Tapi proyek ini tetap ada yang membedakan jumlah vendor dan nilai transaksinya. Dan lagi-lagi kami tekankan, Cortex ini bukan sekedar administrasi yang bisa upload, bisa download, tapi bisa menarik data dari lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan non-perbankan lainnya, tapi juga kemudian bisa memberikan rasa keadilan, khususnya pada saat WP dilakukan SP2DK atau pemeriksaan, di mana proses P2DK-nya pada saat pembahasan dan juga pada saat pembahasan akhir dalam pemeriksaan dapat direkam dan rekamannya dapat diupload di Cortex agar bisa digunakan ketika WP berperkara di pengadilan pajak. Sehingga Cortex ini memberikan rasa keadilan dan kenyamanan. Bukan saja semata-mata Dirjen Pajak yang boleh mendapatkan rekaman, tapi juga WP. Agar ketika nanti di persidangan, WP bisa mendapatkan keadilan, setidak-tidaknya dibantu untuk menyajikan alat bukti kepada majelis hakim yang akan memeriksa perkara akuo. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, terima kasih, salam profesional.